Lalu setelah itu 3 hari berturut-turut turun lagi, tapi dia masih berada di atas garis kuning dan hari ini mantul lagi. Nah, jadi saya selalu mengingatkan ya kepada kawan-kawan di Hai guys, Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan saya Budi Oki dari Oke Saham. Jajan sore saya kemarin ya, itu adalah ABA dan HRTA. Alhamdulillah ya, hari ini kita lihat ABA dan HRTA. Kita lihat di tradebooknya ini hari ini tertinggi sampai dengan 266. Ini sampai 3% ya untuk ABA dan yang kedua adalah jajan sore kemarin itu adalah HRTA. Nah, HRTA walaupun hari ini closing juga masih kuning biasa aja, tapi kita lihat hari ini sampai tertinggi sampai 274, hampir 10% loh untuk HRTA di hari ini. Jadi selamat buat kawan-kawan di keluarga Oke Saham yang sudah beli buy close kemarin di ABA dan HRTA. Nah, di keluarga Oke Saham ya, ini tidak hanya memberikan rekomendasi, tapi kita juga memberikan tips-tips dalam trading. Tapi tetap ya, mau rekomendasi dari manapun, kalau kawan-kawan bisa analisa, minimal analisa standar lah, atau analisa simpelnya, tidak langsung HK ya, atau tidak mempercayakan dari kanan, kiri, depan, belakang, tapi kawan-kawan tetap keputusan buy itu ada di tangan kawan-kawan. Makanya lebih baik yuk kita belajar analisa simple dan sederhana supaya kawan-kawan bisa menjadi trader saham yang mandiri. Nah, ini tadi pagi juga kita merekomendasikan AMAR dan PKPK ya. Alhamdulillah pagi tadi juga panen AMAR dan PKPK. Nah, saat jam trading juga saya sempat memberikan informasi bahwa XL sedang berada di support kuatnya ya. Ini MA200 ada di 2380 dan MA50 di 2450. XL juga mantul dari supportnya, ini adalah garis putih. Dia mantul di atasnya, jadi kita buy di kisaran harga 2440-an dan sempat hampir ke closing di 2500 ya. Alhamdulillah XL. Dan juga kenapa XL jadi pantauan saya juga karena asing banyak masuk ya di hari ini, sampai terakhir kalau nggak salah closing tadi sampai 15M ya untuk di XL. Jadi tetap bisa dipantau buat kawan-kawan besok untuk XL juga. Yuk kita melihat, ini sekarang saya akan mereview beberapa saham yang menurut saya menarik. Nah, ini bisa kawan-kawan perhatikan besok ya. Yang pertama yang bisa kawan-kawan perhatikan adalah BRIS atau Bank Syariah Indonesia. Nah, ini kenapa menjadi review saya untuk hari ini? Dikarenakan walaupun BRIS hari ini masih belum kuat ya di atas MA5. Ini MA5-nya ada di harga 2360. Dan BRIS closing di harga 2350. Nah, yang menarik yang bisa saya infokan kepada kawan-kawan, ini adalah pola yang terjadi di BRIS. Kita lihat. Nah, ini ya, ini polanya 3 merah, naik dan mulai naik. Dan ini juga hampir sama ya polanya seperti ini, 3 turun, naik, dan semoga aja besok naik ya. Ini kita coba melihat dari histori dari BRIS. Ditambah hari ini kalau kita lihat volumenya ya ada peningkatan ya dari hari kemarin volumenya. Dan semoga aja bisa lanjut untuk BRIS besok. Nah, kita juga bisa perhatikan ini adalah bantuan dari bot di keluarga Oke Saham. Nah, kita ketik yaitu adalah Oke BRIS. Nah, di Oke BRIS kita bisa melihat yang pertama yang kita tengok adalah kekuatan buy volume. Nah, ini kekuatan buy volumenya di closing itu sampai 72%. Nah, ini berarti membuktikan bahwa BRIS ini antusias di saham ini bagus lebih dari 50%. Kedua adalah harganya berhasil berada di atas garis kuning. Garis kuning kita di 2280 dan BRIS di 2350. Jadi walaupun harga MA5-nya masih di atas ya, tapi kita patokan saya tetap di garis kuning ini. Garis kuningnya masih di 2280 ya, dan BRIS closing di harga 2350. Dan ini sedikit rahasia ya buat kawan-kawan, dan selalu saya ingatkan terus ya buat kawan-kawan di keluarga Oke Saham. Selama harganya masih berada di atas garis kuning, nah ini ya seperti ini BRIS ya, masih bisa layak kita hold. Nah, kita perhatikan ketika BRIS turun 3 hari berturut-turut kemarin,
Kita tidak panik dan kita melihat dia mantul lagi di atas garis kuning, naik lagi. Lalu setelah itu 3 hari berturut-turut turun lagi, tapi dia masih berada di atas garis kuning dan hari ini mantul lagi. Nah, jadi saya selalu mengingatkan ya kepada kawan-kawan di keluarga Oke Saham, kalau seandainya cari saham itu yang berada di atas garis kuning dengan rumus oke ya. Nah, ini ketika harga sahamnya masih kuat di atas garis kuning dan dia mantul di atas garis kuning, semoga aja garis ini masih akan lanjut. Nah, ini yang selalu saya katakan, BRIS ini nanjak ya, nanjak tetap atau berselancar, atau bahasanya dia tetap berjalan atau mungkin lari lah, lompat-lompat di atas garis kuning. Tapi selama berada di atas garis kuning, kita masih bisa hold. Bagi kawan-kawan yang ingin menjadikan BRIS untuk pantauan dan watchlist di hari Kamis besok di tanggal 15 Juli 2021, area buy yang saya sarankan adalah 2280 sampai dengan 2350. Alasannya adalah 2280 ini adalah garis kuning kita di bot di keluarga Oke Saham. Itu garis kuningnya ada di 2280, TP-nya di 2400. Nah, ini ya tertinggi hari ini dan juga tertinggi kemarin. Dan lanjutannya adalah 2450. Ini kalau seandainya lewat, mungkin area TP2-nya di 2450. Stop loss kalau seandainya closing di bawah 2280. Bisa kawan-kawan perhatikan dan analisa kembali ya untuk BRIS. Selanjutnya yang mau saya review adalah saham EMTK. Nah, ini ya saham EMTK. Setelah semingguan terakhir drama ya, EMTK turun terkait, walaupun ya terkait dari Bukalapak yang mau IPO, tapi kok malah saham EMTK malah turun terus. Nah, kita bisa perhatikan. Nah, alasan saya untuk menjadikan review dan rekomendasi di MTK dikarenakan adalah, kalau kini saya buatkan garis ya. Nah, MTK ini menguji dari namanya support. Nah, hari ini juga mantul ya dari supportnya. Kita bisa tengok di sini berapa kali dia menyentuh di kisaran harga 2460 dan hari ini low-nya juga di 2460, lalu dia mantul kembali dan alhamdulillah hari ini bisa closing di atas MA20. Nah, MA20-nya di harga 2548 dan closing kita di MTK di 2550. Seandainya ini mantul dan dia kembali turun di bawah 2460, bahaya. Kenapa? Ini bisa jadi nanti malah jadikan seperti head and shoulder ya. Nah, ini kalau seandainya dia masih turun di kisaran ini dan kempes di bawah 2460, ini berarti memang polanya head and shoulder. Ini adalah bahu, ini kepala, dan ini membentuk bahu lagi. Semoga aja tidak ya, ini semoga aja sekarang rebound untuk kembali naik ke atas. Harapannya sih besok bisa naik ya, selama MTK berada di atas 2460 masih aman untuk kita simpan untuk EMTK. Terlihat bahwa MTK hari ini kekuatan buy itu sampai dengan 90%. Nah, di sini ya kita bisa melihat bahwa kekuatan buy untuk EMTK sampai dengan 90%, dan juga MTK berhasil berada di atas garis merah kita di 2480. Walaupun masih berada di bawah garis kuningnya ada di 2610, tapi ini namanya spekulasi ya, spekulasi kita. Semoga aja EMTK besok bisa naik di atas 2610. Dengan kekuatan buy volumenya sampai 90%, semoga aja EMTK masih besok akan memberikan kita cuan. Bagi kawan-kawan yang tertarik untuk menjadikan watchlist atau ingin cicil-cicil deh untuk EMTK, ini area yang saya sarankan. Selama MTK masih kuat berada di atas 2460, si closingnya masih di atas 2460, targetnya itu terdekatnya adalah 2610. Nah, di kisaran ini sampai dengan 2660. Stop lossnya kalau seandainya turun di bawah 2460, lebih baik saya sarankan keluar ya untuk EMTK. Nah, satu lagi yang mau saya review, ini juga saham menarik ya buat kita perhatikan, itu adalah CEN atau Sentra Tama Telekomunikasi Indonesia, yaitu kita bisa tengok di sini CEN juga kuat ya berada di atas MA5. Nah, ini 3 hari berturut-turut volume CEN meningkat. Nah, ini biasanya adalah salah satu yang sering saya kasih tahu ya, kalau seandainya 3 hari berturut-turut
volumenya meningkat biasanya, apalagi ditambah dengan closingnya juga hijau, harapannya sih besok bisa lanjut untuk Chen. Kita lihat lagi untuk bantuan di keluarga Oke Saham, bagaimana Chen. Kita klik Oke Chen. Yang pertama kita lihat adalah Chen buy volumenya sampai dengan closing itu adalah 100%. Ini menunjukkan bahwa antusias di saham ini cukup bagus. Kedua adalah walaupun ya ini stokastiknya masih menunjukkan bearish karena harga hijaunya masih di bawah merah, tapi kita bisa tengok di sini ini 3 candle hijau pekat, itu menandakan volume, trend dan juga momentum dalam Chen ini menarik untuk kita perhatikan. Dan Chen juga ini berada di atas garis kuning kita di harga 264 dan juga Chen closing di 278. Resistennya adalah di harga 300 ya. Seandainya bisa closing di atas 300, cantik sekali ya untuk Chen. Bagi kawan-kawan yang ingin tertarik untuk menjadikan Chen untuk watchlist besok, yaitu area buy yang saya sarankan adalah 270 sampai dengan 278. Jadi selama Chen masih kuat berada di atas 270, menurut saya sih masih menarik ya untuk kita pertahankan. Dan target terdekatnya adalah di harga 300. Nah, ini biasanya juga area yang genap-genap seperti ini adalah salah satu resisten ya yang tidak mudah untuk ditembus. Biasanya juga ketika menembus harga-harga yang genap ini banyak yang TP. Jadi makanya target saya adalah 300. Stop lossnya apabila turun di bawah 270. Nah, bisa kawan-kawan perhatikan sendiri ya, dan juga analisa untuk beberapa saham-saham yang saya reviewkan hari ini. Nah, bagi kawan-kawan yang ingin bergabung bersama kita dan belajar bersama di keluarga Oke Saham, ini sangat cocok ya untuk pemula. Jadi kawan-kawan bisa tanya-tanya admin di 0896 123 31428. Di Oke Saham tidak hanya memberikan review dan juga rekomendasi, tapi kita juga memberikan edukasi dan juga tips-tips trading buat kawan-kawan dalam berbisnis saham. Yuk jadilah trader yang smart ya. Jadi lebih enak kalau seandainya kawan-kawan sudah bisa untuk menganalisa saham-saham yang kawan-kawan buy. Jadi beli saham itu bukan karena rekomendasi ya, tapi karena kawan-kawan juga mereview dan juga menganalisa saham tersebut memang menunjukkan potensi yang bagus. Jadi memang keputusan buy itu ada di tangan kawan-kawan sendiri. Jadi jadikanlah analisa kawan-kawan sebagai patokan dalam berbisnis saham. Saya tunggu pendaftarannya ya. Jadilah trader saham mandiri bermula dari sini. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.